Pas di depan Ka'bah, gue mau ngasih tahu ilmu yang baru gue dapat di sini. Kalau akhirnya gue paham kenapa selebgram artis-artis yang buka hijab, yang kerjaannya zina, main cewek, tidur sana sini sama pacarnya, bahkan para pejabat yang makan dari uang haram, kenapa orang kayak mereka nggak pernah sepi job. Dan kayak di Instagram mereka orang-orang yang paling bahagia yang pernah kita lihat daripada kita yang berusaha nyari yang halal doang. Ternyata mereka Allah janjiin untuk dibuka pintu-pintu rezekinya. Pantesan. Ternyata itu alasannya, bahkan anak ustadz pun ada yang pede ngejelasin kenapa dia nggak berhijab. Gue bacain ayatnya supaya teman-teman kemotivasi buat rame-rame buka hijabnya, supaya rame-rame kerjain yang haram, biar Allah buka juga pintu-pintu rezeki dunianya. Apa kata Allah di surat Al-An'am ayat 44? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Maka tak kala mereka melupakan peringatan-peringatan yang telah diberikan kepada mereka, mulai lepas hijabnya, mentingin meeting daripada sholat, bahkan sampai nggak sholat. Allah, nggak apa-apa minum alkohol, kan lagi urusan bisnis sama bule. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami pun bukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Kulli syai', segala pintu-pintu. Pintu-pintu yang dibuka ini dalam tafsir As-Sa'di dijelaskan, yaitu segala peluang-peluang dunia dengan segala kesenangannya, hinar-binarnya, serta kelalaiannya. Makanya kita lihat mereka-mereka tuh Instagram nggak pernah sepi postingan. Malam konser, paginya diving, siangnya minum alkohol, malamnya joget lagi. Kayak nggak pernah ada sedihnya. Lalu apa lanjutannya kata Allah? Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Sehingga pada saat mereka lagi bahagia maksimal atas segala yang diberikan kepada mereka, akhadnahum baghtatan, kami ambil nikmat itu, kami siksa seburuk-buruknya siksaan, fa idza hum mublisun. Ketika itu mereka semua terdiam berputus asa banget. Dan inilah teman-teman yang namanya istidraj. Dia azab tapi bentuknya itu seolah-olah nikmat, karena azab itu nggak selamanya kita dikasih angin topan, gempa, dikasih kemiskinan. Azab yang paling buruk itu kayak di ayat tadi, yaitu kita lalai sama dunia sampai dunia itu bikin kita lupa siapa pencipta kita. Dan fase dimana Allah akhirnya azab mereka yang setelah dikasih kenikmatan itu, bisa di dunia, bisa yang lebih seremnya di akhirat. Kita lihat kan banyak artis-artis Indonesia yang lagi masa puncak-puncaknya, tiba-tiba Allah kasih kanker yang buruk banget, bikin dia nggak bisa ngapa-ngapain, sampai akhirnya putus asa. Terus mereka mikir, buat apa rumah segede ini, mobil sebanyak ini di garasi, buat apa? Tapi ini lebih mending karena banyak mereka yang Allah kasih kesempatan taubat. Akhirnya mereka sholat tahajud tiap malam, datengin ustadz ke rumahnya, dan pada saat mereka meninggal, mereka udah meninggal dalam keadaan taubat nasuha. Tapi sebanyak apa artis yang kita tahu atau orang-orang terkenal yang lagi di masa puncak-puncaknya dia, lagunya laris, muka dia dengan rambut gak berhijabnya di mana-mana kesebar, tiba-tiba kecelakaan, meninggal, belum sempet taubat, videonya udah kesebar kemana-mana, dia mati, itu video masih ditonton banyak orang. Jadi jangan iri sama siapapun yang karena mereka lepas hijab, mereka murtad, mereka dapat rezeki yang berlimpah-limpah. Karena tugas kita di dunia ini adalah hidup untuk menunggu mati. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan udah bersih dari dosa, udah taubat nasuha, dan semoga Allah jauhkan kita dari mati yang tiba-tiba dalam keadaan bermaksiat.